Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Mari kita awali perkuliahan malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mohon maaf terpaksa kita rubah waktunya dipindah ke malam karena tadi ada tugas menguji disertasi, ada 3 disertasi, 2 ujian tertutup, 1 ujian kelayakan, dimulai dari jam 9 pagi dan selesai tadi pas waktu asar jam 3. Nah, kalau kita pindah di sore hari, saya masih terlalu capek dari menguji, maka kita pindah malam. Rencananya jam 19.30, ternyata selesai Isya di masjid sudah jam 19.30 lebih. Baik, studi kemuhamadian ini merupakan mata kuliah yang menjadi ciri khusus dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Tentu tujuan dari mata kuliah ini di samping sebagai pendalaman terhadap dinul Islam, terutama bagaimana dinul Islam itu dipraktekkan di dalam kehidupan berjamaah, berorganisasi, ya. Berjamaah dalam bentuk organisasi, di situ praktek berjamaah, tidak hanya berjamaah dalam ibadah khusus seperti sholat jamaah, tapi juga berjamaah dalam kehidupan sosial, seperti saling tolong menolong dalam kehidupan bersama. Maka kemudian di Muhammadiyah ini ada majelis-majelis seperti majelis kesejahteraan sosial, majelis kesehatan, majelis wakaf, lembaga zakat, infak, sedekah, lazismu, dan sebagainya, termasuk lembaga resiliensi bencana atau lembaga penanggulangan bencana. Itu semuanya merupakan praktek berislam dalam berjamaah dalam bentuk organisasi Muhammadiyah. Jadi itu yang kenapa kemuhammadian itu diajarkan atau disampaikan di dalam kurikulum di sekolah-sekolah atau pendidikan Muhammadiyah, mulai dari pendidikan dasar bahkan PAUD, pendidikan dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi. Untuk peserta didik di lembaga pendidikan Muhammadiyah yang berasal dari keluarga Muhammadiyah atau menjadi kader-kader Muhammadiyah, tentu ini merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai kemuhammadiyahan, menanamkan apa namanya ideologi Muhammadiyah kepada kader-kader muda yang nanti akan meneruskan perjuangan Muhammadiyah. Mungkin jumlahnya tidak banyak, ya. Katakanlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta ini mungkin yang betul-betul
berasal dari kader Muhammadiyah atau keluarga Muhammadiyah, mungkin jumlahnya nggak tahu ada 50% apa enggak, mungkin nggak ada. Bisa jadi 20% atau 25% atau 30%. Selebihnya yang 70, 80 atau 60 itu adalah warga umat Islam yang lainnya yang mungkin berasal dari keluarga Nahdlatul Ulama, keluarga MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, keluarga Al-Irsyad, keluarga Persis, Persatuan Islam, bahkan ada yang non-Muslim. Memang Muhammadiyah ini mendirikan pendidikan terbuka untuk umum. Muhammadiyah for all, terbuka untuk umum. Ketika mereka menikmati pendidikan Muhammadiyah, kemudian mereka tertarik kepada Muhammadiyah, berkiprah sebagai nantinya sebagai kader Muhammadiyah, sebagai pemimpin Muhammadiyah, ya tentu kita terima, kita sambut dengan ahlan wa sahlan. Tapi apabila mereka selesai mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, kembali ke rumahnya masing-masing, yang Nahdlatul Ulama kembali ke rumah Nahdlatul Ulama, yang dari MTA kembali ke rumah besar MTA, yang Al-Irsyad dan lain-lainnya juga demikian kembali ke rumahnya masing-masing, tidak mengapa. Yang Kristen juga tetap Kristen, yang Katolik tetap kembali ke rumahnya dengan memeluk agamanya, ya itu tidak masalah. Karena memang Muhammadiyah, pendidikan Muhammadiyah diperuntukkan bagi seluruh anak bangsa, bahkan kita juga menerima mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri. Yang dari luar negeri itu pun ada yang Muslim dan ghairul Muslim. Jadi memang betul-betul pendidikan Muhammadiyah adalah untuk semuanya. Nah, khusus bagi kader-kader Muhammadiyah tentunya diharapkan dengan materi kemuhammadian ini lebih mendalami secara teoretik, secara keilmuan, yang kemudian menjadi landasan di dalam beramal, berkiprah, berdakwah melalui persyarikatan Muhammadiyah. Ini yang untuk kader-kader Muhammadiyah. Yang lainnya monggo, mau kemudian gabung dengan Muhammadiyah atau kembali ke rumah besarnya masing-masing, tafadhol. Nah, yang penting sudah mengenal Muhammadiyah ketika mengikuti pendidikan, mungkin di PAUD Aisyah, di pendidikan dasar menengah Muhammadiyah dan Aisyah, dan juga di Lembaga Pendidikan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah, PTMA. Ini kenapa kemuhammadian itu dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi Muhammadiyah atau sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lainnya. Nah, cakupan materi kemuhammadian itu bisa kita lihat dalam ini buku ya, buku pegangan kita. Buku pegangan kita studi kemuhammadian yang diterbitkan oleh lembaga LPPIK, Lembaga Pondok dan Pengembangan Al-Islam Kemuhammadian.
Jadi lembaga pondok pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Pondok di sini artinya OMS memiliki pondok tingkat perguruan tinggi. Ada pondok pesantren Hajah Nuriyah Sopron OMS yang khusus untuk mahasiswa-mahasiswa utusan pimpinan wilayah seluruh Indonesia dan dengan program studi keagamaan yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, IKT, dan Hukum Ekonomi Syariah atau HES. Ya. Kemudian ada pesantren lagi yaitu pesantren Mas Mansur. Pesantren Mas Mansur ini pesantren yang didirikan oleh OMS untuk mahasiswa-mahasiswa OMS di seluruhnya, ya. Di seluruh fakultas fakultas yang ada di OMS, ya. Sehingga di pesantren Mas Mansur itu bergumul mahasiswa-mahasiswa dari berbagai program studi, fakultas, juga dari berbagai macam etnis bangsa Indonesia, bahkan juga berbagai macam etnis dari luar negeri. Dari luar negeri yang banyak misalnya dari Thailand, dari Singapura, Malaysia, beberapa di Asia Selatan yang lainnya seperti dari Laos, Kamboja, ya. Kemudian agak ke barat dari Bangladesh juga ada, dari Pakistan, India, dari Timur Tengah juga ada, banyak dari Palestina, Libya, ada juga dari Sudan, dari Uganda, Nigeria, dan sebagainya. Jadi itu apa namanya pesantren yang dimiliki OMS, ya, pesantren Sobron, pesantren Mas Mansur, dan juga ada satu ma'had bahasa Arab yaitu Ma'had Abu Bakar As-Siddiq. Ini di bawah LPPIK. Nah, LPPIK ini salah satunya menerbitkan buku studi kemuhammadian di samping buku studi Islam, ya. Ada buku studi Islam 1 atau yang disebut buku studi agama, kemudian studi Islam 2 khusus masalah ibadah muamalah, yang satu tadi atau agama itu pertama pengantar agama, kedua tentang akidah, dan ketiga tentang akhlak. Kemudian studi Islam 3 itu Islam dan ilmu pengetahuan. Biasanya disampaikan multidisiplin dengan tekanan pada bidang ilmu sesuai prodi masing-masing. Misalnya ilmu pendidikan, FKIP, maka Islam dan pendidikan. Tapi Islam dan lain-lainnya juga dipelajari. Cuman yang paling banyak tentu Islam dan pendidikan. Hukum juga begitu, teknik dan sebagainya. Nah, ini buku studi kemuhammadiyahan sudah saya share di grup itu, ya. Ini flip book, ya, bentuknya PDF, ya. Kalau kita lihat dari daftar isinya, nah, ini merupakan tema-tema pokok, ya. Tema-tema pokok yang akan kita ikuti, kita kaji selama 1 semester ini, ya. Ini dibagi dalam 5 bab, ya.
dalam 5 bab. Bab pertama dimulai dari gerakan pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan dalam Islam. Ini dikaji dari sisi konsep sampai kepada sejarah. Konsepsi dan sejarah. Konsepsinya dimulai dari kajian pengertian tajdid, kemudian tujuan tajdid, ini harusnya tujuan bukan rajuan ya, pengertian, tujuan, dimensi, kemudian makna tajdid dalam sejarah Islam. Nah, kemudian berikutnya ini adalah perkembangan sejarah dari pembaharuan, terutama dari pandangan tokoh-tokoh pembaharu Islam dari waktu ke waktu atau dari masa ke masa, terutama pada abad ke 13-14, kemudian abad ke 18 sampai kepada abad masa kini, kontemporer. Kemudian gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Nah, kalau yang di dunia ini bentuknya tidak berbentuk lembaga atau organisasi, tapi tokoh-tokoh pembaharu Islam yang pemikirannya mendunia. Mulai dari Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Tentu tokoh-tokoh yang lain sebenarnya masih ada ya, seperti Muhammad Iqbal dan di India Pakistan itu ya, ada Muhammad Iqbal, ada Abul A'la Al-Maududi. Nanti di Mesir ada apa namanya, penulis tafsir ya, ada tafsir Al-Marawi, ada Hasan Al-Banna dan sebagainya. Nah, itu apa namanya tokoh-tokohnya. Nah, kalau di Indonesia lebih kepada gerakan lembaga. Ada organisasi Jamiatul Khair, ini dari kalangan keturunan bangsa Arab, tapi tidak hanya Arab Saudi, tapi ya seluruh tanah Arab. Ya. Ada Saudi Arabia, ada Yaman, ada Irak, ada Mesir, ya, apa namanya, Palestina, itu semuanya adalah lingkup lingkup tanah Arab. Organisasinya yang pertama dari keturunan Arab itu ada Jamiatul Khair, kemudian ada Al-Irsyad. Jamiatul Khair sekarang sudah tidak ada, tapi ada penerusnya yaitu Al-Khairat. Terutama banyak berkembang di Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Al-Irsyad ini banyak berkembang di Jakarta, di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan mungkin di beberapa di luar Jawa. Dan ada Syarikat Islam, ada Persatuan Islam atau Persis, ini banyak di Jawa Barat dan sebagian Jawa Timur. Syarikat Islam juga ada di beberapa tempat, yang banyak tentu di daerah Madiun dan sekitarnya. Kemudian ada Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama kok nggak disebut di sini? Karena Nahdlatul Ulama itu sebenarnya bukan bagian dari gerakan pembaharuan, tapi dia merupakan gerakan dakwah Islam yang memadukan antara Islam dengan tradisi lokal. Jadi budaya lokalnya dipertahankan, tidak dilakukan pemurnian-pemurnian, kira-kira begitu ya. Nah, yang gerakan pembaharuan ini karena ada sisi pemurniannya, seperti Al-Irsyad, Syarikat Islam,
Persis, Muhammadiyah, mungkin yang baru-baru kelompok-kelompok yang menamakan sebagai gerakan Salafi dan sebagainya itu bisa dikatakan sebagai gerakan pemurnian, pembaharuannya ada beberapa aspek saja. Nah, ini bab pertama. Nanti bab kedua itu sudah masuk ke studi kemuhammadiannya itu. Yang pertama adalah dari sisi historis, ini yaitu latar belakang berdirinya Muhammadiyah sampai kepada berdirinya Muhammadiyah itu ya. Jadi latar belakang sampai berdirinya Muhammadiyah. Di sini tentu yang pertama juga mengkaji sosok Kiai Ahmad Dahlan dengan berbagai gagasan pemikirannya sehingga melahirkan sebuah organisasi dakwah yang besar seperti Muhammadiyah. Tentu karena latar belakang historis ada realitas sosial, budaya dan agama, bahkan juga sosial politik yang bisa melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah sampai proses berdirinya dan rumusan visi misi Muhammadiyah. Itu bab 2. Bab 3 Muhammadiyah ini sudah masuk kepada kajian ideologis. Kan kalau judul bukunya kan bunyinya Studi Kemuhammadian, kajian historis, ideologis, dan organisatoris. Nah, ini ya. Ini. Studi Kemuhammadian, kajian historis, ideologis, dan organisasi. Insya Allah ini ya bisa komprehensif lah ini ya. Nah, sekarang bab 3 yaitu ideologisnya. Kajian normatif itu sebenarnya kajian ideologis, kemudian ideologi dalam bentuk apa? Konsep operasional ya, konsep operasional. Jadi normatif dan operasionalnya. Normatifnya adalah berangkat dari identitas Muhammadiyah, terutama 3 identitas pokok, yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah, dan tajdid. Nah, kemudian landasan normatifnya inilah landasan ideologi. Di sini yang diutamakan ada tiga matan atau teks yang merupakan formulasi ideologi Muhammadiyah. Tentu tidak hanya 3 ini, tapi yang pokok 3 ini. Di luar ini nanti ada khitoh. Oh, khitoh sudah di bawah ya, di operasional. Nanti ada pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Ada putusan tarjih. Nah, ada lagi dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya adalah eh, konsep negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Kemudian yang terbaru hasil Muktamar Surakarta tahun 2022 yaitu Risalah Islam Berkemajuan. Ini landasan normatif. Kemudian landasan operasional Muhammadiyah. Ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kalau mukodimahnya masuk pada landasan normatif. Tapi pasal-pasal yang ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah landasan operasional.
Begitu juga khitoh perjuangan. Khitoh perjuangan ini juga dilakukan pembaharuan terus-menerus karena Muhammadiyah menghadapi berbagai tantangan yang dari masa ke masa ada perubahannya sehingga khitoh itu garis-garis kebijakan. Garis-garis kebijakan perjuangan Muhammadiyah juga perlu ada penyesuaian-penyesuaian dari masa ke masa. Sehingga dikenal ada khitoh Palembang karena ditelurkan di Palembang tahun 60-an. Ya. Ada khitoh Ponorogo karena diputuskan di sidang Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo. Ada khitoh Makassar, Ujung Pandang, ya. Ada khitoh Surabaya dan sebagainya, khitoh Denpasar. Itu khitoh perjuangannya mengikuti tempat dikeluarkannya naskah khitoh itu atau tahunnya. Kemudian ada visi misi Muhammadiyah, ada putusan-putusan, keputusan pimpinan pusat, keputusan majelis, keputusan pimpinan wilayah dan sebagainya. Nah, ini landasan ideologis yang dirinci normatif dan operasional. Kemudian, nah ini mulai tinjauan organisatoris. Ya. Kan tadi historis, ideologis, dan organisatoris. Nah, di sini di bab 4 ini kita kaji yang pertama adalah ideologi gerakannya dulu, baru kemudian sistem organisasi, struktur organisasi, dan rincian-rincian bagian-bagian ada majelis-majelis, ada lembaga-lembaga, ada organisasi otonom ya. Majelisnya ini mungkin ada perkembangan ya, nanti kita sampaikan tambahan-tambahan barunya ya. Ini karena diterbitkan tahun berapa ini? 2018 ya. Sekarang sudah 2024, sudah ada forum muktamar. Setelah 2018 itu ada forum muktamar tahun 2022 yang lalu, muktamar ke-48 di Surakarta. Maka sudah ada tambahan majelis-majelis. Nanti kita sampaikan pada saat mencapai tema ini. Majelisnya berapa, lembaganya berapa. Di sini ada majelis, ada lembaga. Apa yang dimaksud dengan majelis, fungsinya apa, tugas pokoknya apa, itu nanti ada kajian tentang definisi dan operasionalisasinya seperti apa. Lembaga juga begitu. Dan di sini kalau majelis misalnya ada majelis tarjih dan tajdid, ada majelis tabligh, ada majelis pendidikan tinggi, ada majelis pendidikan dasar dan menengah. Sekarang malah ditambah itu Dikdasmen dan PNF. Pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan non formal. Sehingga lembaga-lembaga kursus BLK Balai Latihan Kerja di bawah Muhammadiyah atau madrasah diniyah di sore hari yang sudah di luar sekolah formal umum itu nanti masuk dalam PNF. Itu bentuk baru dari Majelis Dikdasmen. Nah, lembaga, ada lembaga pengembangan cabang ranting. Ada lembaga, nah di sini lembaga dakwah khusus nggak ada, belum masuk, harusnya ada. Kemudian
lembaga dakwah khusus itu sekarang sudah diganti bentuknya baru, lembaga baru. Singkatannya tetap LDK, yaitu lembaga dakwah komunitas. Yang LPCR, lembaga pengembangan cabang dan ranting, sudah dikembangkan menjadi pengembangan cabang, ranting, dan pembinaan masjid. Ini nanti kita kaji apa bedanya majelis dan lembaga, gitu kan? Kemudian organisasi otonom. Organisasi otonom ini sebuah organisasi yang dia punya hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kepemimpinannya sendiri, tetapi secara ideologis memiliki hubungan dengan Muhammadiyah. Tapi aturan organisasinya beda-beda, seperti Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, IMM, dan sebagainya. Nah, itu sistem dan struktur organisasi. Nah, bagian yang kelima, yang terakhir itu adalah Muhammadiyah dan kiprah sosial kemasyarakatan. Ini melihat dari dimensi-dimensi kiprah Muhammadiyah, ya. Tidak melihat dari sisi kelembagaannya. Kalau kelembagaannya di bab 4. Nah, untuk sistem organisasi ini, yaitu bab 4, kita akan melaksanakan riset, ya. Ya, boleh dikatakan mini riset atau riset gitu ya. Jadi di bagian 4, bab 4 ini ya. Bab 4 ini nanti mahasiswa menyelenggarakan studi lapangan. Samping di kelas kita melakukan kajian, ada tugas penugasan studi lapangan. Untuk apa itu? Supaya kita mengenal betul Muhammadiyah dalam kenyataan di lapangan. Kita nggak hanya book oriented saja, gitu ya. Jadi tidak hanya book oriented, tetapi kita juga mengenal bagaimana di lapangan. Nah, maka saudara silahkan memilih topik-topiknya sendiri ya. Misalnya di sini ada Majelis Pendidikan Kader, ini sekarang sudah berubah juga namanya. Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani, MPK SDI. Misalnya saudara melakukan penelitian atau riset tentang MPK SDI di kota Surakarta atau kota yang lainnya ya. Kota Salatiga misalnya. Bagaimana kiprah MPK SDI di kota Salatiga? Tinggal dirumuskan judulnya apa, terserah ya. Dalam meneliti tentang MPK SDI di sebuah kota atau di cabang ya. Ini bisa di tingkat cabang, bisa di tingkat daerah, bahkan boleh juga di tingkat wilayah ya. Wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Berjenjang itu silahkan dipilih. Milih fokus ke ranting tertentu juga dibolehkan. Jadi kelompoknya 2 orang saja atau maksimal bentar ya, ini ada telepon ya. Saya tak terima telepon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya lagi di rumah lagi
memberi kuliah malam ini. Nah, pripun? Hmm. Nggih. Nah, Idul Fitri saya sudah dijadwal di Jember Barat. Hmm. Nah, Idul Adha belum ada ya. Mudah-mudahan. Ya. Idul Adha belum ada kalau. Oke. Nggih. Sudah 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 dipesan cabang Semboro Jember Barat itu. Ya, bukan kampung saya tapi. Hmm. Idul Adha belum ada, monggo. Hmm. Ya, ya. Nggih, dicatat nggih. Nanti diinikan lagi, dikontakkan lagi nggih. Nggih, nggih, nggih. Nanti di Palangkaraya Kota ya. Oke. Nggih. Nggih, insyaallah Idul Adha nggih, nggih. Nggih. Gimana? Yang khutbah ke Jawa sama jenengan? Pak Zuri pulang ke Jawa. Iya. Nggih. Nggih, nggih, matur nuwun sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita lanjut ya. Tadi ada mini riset. Nah, tapi kalau bagus, penelitiannya bagus, nanti kita proyeksikan. Mungkin saya masukkan dalam program PID ya, penelitian atau masuk PKM juga bisa, atau nanti bisa masuk ICIM atau apa, monggo silahkan ya. Atau Urecall ya, nanti ada ya, misalnya ada Urecall, itu Urecall itu namanya University Research Colloquium, Colloquium ya, yang diselenggarakan oleh Majelis Dikti khususnya untuk perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah Jateng DIY. Itu pindah-pindah. Terakhir kemarin di Universitas Muhammadiyah Gombong ya, Unimugu, Universitas Muhammadiyah Gombong. Nah, yang akan datang di mana kalau nanti ada yang hasil risetnya bagus, temanya menarik, kemudian tulisannya bagus, nah, bisa kita usulkan untuk mengikuti Urecall ya. Nah, nanti kalau masuk seleksi di lembaga penelitian atau lembaga riset dan inovasi UMS, maka dapat pembiayaan dari UMS. Sehingga ketika mendatangi Urecall mau presentasi itu dibiayai ya, yang masuk seleksi ya, atau seleksinya dianggap mem, mem- memenuhi maka akan dibiayai dari UNS tuh nggak perjalanannya, boleh ketemu. transportasinya, kemudian akomodasi Ada selama di laporan nih tempat, dari KKD ya. itu akan Yang dibiayai oleh LRI, Lembaga Riset dan Inovasi UMS. Maka saya harapkan saudara melakukan risetnya dengan baik. Jadi kelompoknya itu 2 atau 3 ya, maksimal 3, bukan 1 orang ya. Jadi
minimal 2, maksimal 3. Udah gitu aja. Di setiap kelompok berdua atau bertiga menyelenggarakan riset. Nanti mungkin mulai pertemuan keberapa nanti sudah kita berikan kebijakan-kebijakan atau rambu-rambu yang harus dilakukan di dalam riset itu ya. Nah, kemudian output risetnya adalah berbentuk artikel atau naskah publikasi yang itu bisa dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk proceeding seminar seperti Eurecall dan lain-lainnya. Nah, bisa disiapkan dari sekarang ya. Jadi temanya pada buku itu di bab 4 ya. Bab 4 itu tentang sistem gerakan dan organisasi. Sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Yang diteliti ini ya. Nah, meskipun yang diteliti ini bisa mengambil dari bab 3 tentang ideologi dan landasan normatif ideologis dan operasional ini. Misalnya ketika meneliti tadi MPKSDI ya, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani. MPKSD ini biasanya bertugas menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan, Baitul Arkom pimpinan, kemudian pelatihan-pelatihan gerakan dakwah, pelatihan pengelola amal usaha, Baitul Arkom apa para medis ya, karyawan dan para medis di rumah sakit, dosen karyawan di perguruan tinggi, guru dan karyawan di sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu ya. Nah, ini misalnya kan dalam penanaman ideologi ya. Upaya MPKSDI dalam menanamkan ideologi Muhammadiyah kepada karyawan dan dokter rumah sakit Muhammadiyah. Misalnya rumah sakit Muhammadiyah di Wonosobo misalnya. Tentu ini kan akan mempelajari tentang ideologi Muhammadiyah. Maka bab 3 terlibat ini. Walaupun fokusnya di bab 4 tapi bab 3 terlibat. Atau bisa juga meneliti tentang majelis pendidikan. Majelis pendidikan dasar dan menengah. Atau mungkin difokuskan kepada sekolah Muhammadiyah tertentu atau pesantren Muhammadiyah. Nah, misalnya penanaman nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan pada pesantren Muhammadiyah Imam Syuhodo Sukoharjo, atau nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan, atau bisa juga ya misalnya pendalaman himpunan putusan tarjih pada siswa atau santri MBS Prambanan, Muhammadiyah Boarding School ya. Maka itu otomatis dikdasmennya atau lembaga pesantrennya itu ikut dikaji, kemudian di bab sebelumnya tentang putusan tarjih ya. Jadi di sini landasan normatif putusan tarjih juga kaji di situ. Ya. Nah, jadi itu yang apa namanya risetnya ya. Nah,
sekarang sudah mulai dirancang, boleh mulai dirancang. Jadi yang bagian terakhir ini Kapitas Selekta ini melihat Muhammadiyah dan pendidikan, ya, Muhammadiyah dan sosial budaya, Muhammadiyah dan perkembangan ekonomi umat, ya, Muhammadiyah dan politik, Muhammadiyah dan tantangan Ghazul Fikri, dan mungkin aspek-aspek yang lain bisa kita kembangkan di sini. Nah, itu saya kira RPS-nya sudah ada, tapi itu baru RPS yang lama, sehingga perlu diperbaharui. Nah, saya lihat di LPPIK itu masih RPS yang lama, model yang lama, cakupannya masih kurang kalau yang lama itu. Sehingga nanti kita perbaiki, kemudian saya upload di Sepada. Di Sepada kita menggunakan learning management sistemnya dengan Sepada. Kalau tahun-tahun yang lalu kita masih pakai Schoology. Nah, ini Sepada ya. LMS UMS. Sepada UMS ACID. Ini baru ininya apa namanya etalase awalnya, dalamnya masih belum dilengkapi ya. Ada warga negaraan yang saya ampu, ada Qawaid Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Qawaid Fikih Manhaj Tarjih Muhammadiyah, disingkat Kofi Matamu. Ini yang mengajar Ustadz Furqon Hasbi ya. Karena saya sudah terlalu banyak kelas, maka ini diasisteni oleh Ustadz Al Furqon Hasbi. Insya Allah beliau menguasai materinya Qawaid Fikih dan Manhaj Tarjih ini karena beliau anggota Majelis Tarjih PDM Kota. Ini ada Quranic Worldview. Nah, ini yang berikutnya ini adalah studi kemuhammadiyahan. Yang kita kaji malam ini juga masih belum dilengkapi ya, nanti kita lengkapi. Nah, kita lihat pesertanya. Nah, ini nama-namanya sudah masuk semua. Peserta kemuhammadian ada 51 orang. Tapi ini masih sifatnya tentatif sementara sampai nanti ada validasi KRS atau apa namanya revisi KRS. Sehingga bagi yang ingin merevisi SKS yang diikuti, mata kuliah yang diikuti semester ini, jangan sampai terlewat ya. Jadi saudara lakukan revisi sesuai jadwalnya. Jadwal kalender akademik itu revisi KRS-nya kapan itu? Tanggal 5 kalau nggak salah. Biasanya diberi waktu 2 sampai 3 hari untuk revisi KRS. Kita lihat kalender. Kalender akademik. Tanggal 6, Ustaz. Ya, Tanggal 6. Saya lihat tadi. tanggal 6 ya. Iya, Ustaz. Jadi yang mau melakukan revisi KRS segera disiapkan tanggal 6 itu jangan sampai terlewat. Nanti kalau kelewat nggak bisa melakukan revisi lagi. Dan ketika sudah melakukan revisi, segera menghubungi PA agar divalidasi oleh PA. Karena kalau saudara merevisi tapi nggak menghubungi PA, PA nggak tahu,
kemudian PA tidak sempat melakukan validasi, nggak nggak ada artinya saudara melakukan revisi itu ya. Jadi saudara melakukan revisi, ya. Nanti kan kalau revisi itu akan muncul ini ya. Di sini, kalau ini kan yang kemarin ya, sudah telah disetujui. Nanti kalau saudara merevisi ini akan merah lagi untuk divalidasi oleh PA. Sehingga berapa SKS ya, berapa SKS yang saudara ambil. Misalnya kalau semester kemarin itu IP semesternya dan IPK-nya memenuhi untuk mengambil maksimal yaitu 24 SKS, ya saudara ambil penuh. Tapi kalau misalnya walaupun jatahnya 24 tapi saudara tersisa tinggal 8 ya sudah 8. Ya, 8. Seperti yang ini 3 IPK-nya 366. Sehingga ini memenuhi syarat untuk 24. Tapi mungkin mata kuliahnya sudah habis, tinggal 6 ya sudah. SKS KRS-nya dan hanya 6. Yang bawahnya juga begitu, ini 3 IPK-nya 3,61, IP semesternya 3,8. Ini pasti bisa mengambil 24 kan. Tapi Mas Usamah ini memang SKS-nya tinggal 4, jadi tinggal skripsi saja ini ya. Skripsi itu keseluruhan ada 6, yang 2 untuk proposalnya, yang 4 untuk skripsinya. Nah, ini dia tinggal skripsi ya. Coba kalau yang 6 ini apa? Life skill-nya belum divalidasi ya. Ini bisa kita lihat ini apa saja yang diambil 12 SKS. Berapa mata kuliah? Ada 6 mata kuliah. Dia belum ambil skripsi ya. Padahal kalau ini sebenarnya 3,6 dan 3,88 memenuhi untuk 24. Sehingga kalau ditambah skripsi bisa 12 ditambah 6 ya. 12 tambah 6 berarti 18 ya. Sambil kuliah, sambil ngerjakan skripsi. Sehingga di semester berapa ini nanti dia bisa selesai. Tapi mungkin dia punya rencana sendiri. Udah, kuliah saja. Nanti skripsinya semester depan. Nah, boleh saja. Ya. Baik, itu saya kira perkuliahan kita malam hari ini sebagai kuliah perdana kita. Di kuliah kita insya Allah berbasis pada, kemudian kuliah kita pada dasarnya adalah offline atau luring ya. Tapi kalau ada kegiatan-kegiatan yang bersamaan harus kita pindah di waktu yang lain. Biasanya perpindahan waktu itu tidak bisa sejajar dengan perpindahan ruang. Waktunya ada, ruangnya nggak bisa. Maka kita laksanakan kalau perubahan waktu kemungkinan besar secara online. Nah, maka minggu depan kita harapkan bisa offline dulu. Nah, kemudian di bulan Ramadan saya rencanakan untuk Ramadan kuliahnya online. Karena sebagian mahasiswa ada yang sudah menyampaikan ke saya beberapa orang
di bulan Ramadan akan melaksanakan tugas dakwah Ramadan dari lembaganya masing-masing. Ya. Ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari organisasi dakwah yang lainnya, tapi dia mahasiswa UMS, ya nggak apa-apa. Kita berikan untuk melaksanakan tugas dakwah sehingga tetap bisa kuliah, ya, tapi secara online karena dia berada di tempat di luar Solo Raya. Ya. Kalau harus ke kampus terlalu sulit karena jauh, apalagi ada yang bertugas di luar Jawa Tengah atau bahkan di luar Jawa, ya. Maka kuliahnya bisa kita selenggarakan secara online untuk selama bulan Ramadan. Ya mungkin di bulan Ramadan itu ada 2 atau 3 tatap muka secara online. Nah, saya kira itu, dan sebelum masa validasi kita belum melakukan presensi. Artinya perkuliahan-perkuliahan sebelum validasi KRS atau revisi KRS, perkuliahannya dianggap masuk semua. Jadi sementara kita anggap masuk semuanya. Baru nanti setelah validasi KRS dan sudah finalisasi jadwal oleh Kaprodi, maka my skripsi sudah my presensi sudah bisa dioperasionalisasi sehingga presensi kita lakukan secara efektif. Saya kira itu saja untuk malam ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita Izin bertanya, Ustaz. silakan. Kalau nanti kita ngambil KRS-nya lebih dari 2 makul gimana, Ustaz? Lebih dari 1 matkul gimana, Ustaz? Atau 2? Ini kan misalkan ke Muhammadiyahan. Ini kan misal KRS saya kan masih sisa 4. Ya, Nah, yang 2 SKS itu saya ambil ke Muhammadiyahan, yang 2 lagi saya ambil makul lain gitu, Ustaz. Apa masih bisa, Ustaz? oh masih bisa. Jadi kalau masa revisi KRS itu, saudara boleh menambah kalau memang memenuhi syarat untuk menambah, atau boleh mengurangi, misalnya kok ini dirasa terlalu banyak, saya kurangi saja boleh. Oh ini perlu ditambah, tambah boleh. Selama misalnya ya, sebelumnya masih di bawah 20 atau 24 SKS ya. Untuk nambah supaya jadi 24 atau jadi 22 itu boleh. Intinya masa revisi KRS itu boleh mengurangi, boleh menambah itu. Atau merubah, mengganti. Misalnya saya mengambil mata kuliah Quranic Worldview. Wah ini tidak perlu saya ambil dulu, saya ngambil yang lain dulu. Quran itu dibatalkan, diganti yang lain, itu boleh juga. Menambah, mengurangi, mengganti boleh. Asal masih tanggal masa masa revisi. Kalau sudah lewat revisi ya nggak bisa. Yang penting masih masa revisi. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Sudah cukup ya nampaknya ya. Saya mau lihat kalender itu di mana ya, saya lupa. Mungkin di BAA ya. BAA. Layanan akademik. Nah, ini kalender akademik.
2003, 2004. Nah ini ya. Semester genap. Masa perlu diperbesar dikit nih. Revisi. Oh ini kalender akademik. Revisi KRS. Tanggal 6 sampai 8 Maret. Ingat-ingat ya. 6, 7, 8. 3 hari ya. 6, 7, 8 Maret. Jangan sampai lewat ya. Perhatikan masa revisi yaitu tanggal 6, 7, 8 Maret. Tanggal 6 itu berarti harinya hari Selasa kalau tidak salah. Selasa, Rabu, Kamis yang akan datang itu masa revisi KRS. Silahkan diperhatikan. Baik, saya kira cukup kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la asyhadu ilaha la illa ilaha anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup sekian. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kita tutup Zoom-nya.